Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Nah, ini ayat kauliyahnya, ini ayat kauniyahnya. Ini siang dan malam ini sudah terjadi selama 4,5 miliar tahun. Jadi hukum Allah itu tetap. Ini firman-Nya sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkannya. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 23. Nah, seperti turunnya hujan, firman-Nya juga menetapkan bahwa hujan itu tetap. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Nah, kadar inilah ketetapannya. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Al-Quran Surat Al-Zukhruf ayat 11. Kemudian hadisnya, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ini yang saya bacakan adalah ayat kauliyah. Nah, kemudian ayat kauniyah ini diteliti oleh Bapak Dr. Bapak peneliti dari LIPI, Pak Fajar Lubis. Ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia selama 100 tahun terakhir ini curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Nah, itulah penjelasan dari Bapak Fajar Lubis, peneliti LIPI, 100 tahun terakhir ini bahwa hujan itu rata-rata tetap setiap tahunnya. Ada juga kan ini Pak Rahmat. Nah, ini adalah ayat kauniyah. Nih, bumi berputar mengitari matahari, ini terjadi musim kemarau dan musim hujan. Ini bunyi ayatnya. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas, kemarau, dan musim dingin, musim hujan. Nah, dua tempat tersebut adalah 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah,
kalau Bapak dan Ibu tinggal di Jakarta, ini kita bisa melihat bukti ayat tersebut, yaitu pas musim kemarau itu matahari terbit dari sebelah utara, kemudian kalau matahari terbit di sebelah selatan itu musim hujan. Nah, sekarang sudah mau menuju ke lintang selatan, yaitu musim hujan. Maka wahai manusia dan jin, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ini selama puluhan tahun iklim ada perubahan, dinyatakan di beberapa negara di dunia itu adalah mendustakan nikmat Allah tadi, yaitu iklim itu tetap panas dan dingin. Nah, ini pernyataan dari Bapak Arda Sena, doktor peneliti dari BMKG. Beliau menyatakan hujan berlebih berdampak banjir, hujan tidak ada atau kering atau kemarau berdampak kekeringan. Itu kan sebenarnya pada dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi kita mengelolanya harus satu paket. Nah, berikut penjelasan beliau. Jadi sebenarnya yang sering saya sampaikan juga dan sering saya advocate dalam meeting-meeting atau dalam pertemuan atau dalam diskusi yang terkait air, biasanya itu hujan berlebih yang berdampak pada banjir dan hujan yang tidak ada atau kering yang berdampak pada kekeringan, itu kan sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi mengelolanya itu harus secara satu paket gitu. Framework kita atau mindset kita barangkali ketika kita mengelola atau menghadapi musim hujan atau air yang berlebih atau keadaan La Nina itu barangkali ya tentunya Bapak Ibu barangkali juga lebih tahu dari kami gitu. Gimana kita ini justru dengan tidak secepat-cepatnya membuang air itu ke sungai dan kemudian ke laut. Bagaimana caranya kita menahan air ini sebanyak mungkin di daratan untuk bersiap menghadapi kondisi kekeringan yang juga pasti hadir. Gitu. Itu jadi itu istilah kami mungkin dengan mengatakan bahwa kekeringan dan basah yang berlebih itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Gitu. Jadi harus ditangani secara bersamaan. Gitu. Nah, itu penjelasan beliau. Selama ini kita membuang hujan, beliau menyarankan hujan harus ditahan di darat. Penjelasan beliau ini, pemikiran beliau ini sudah sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau tadi peneliti dari BMKG, ini petunjuk Allah sama prinsipnya. Ini pemisalan atau perumpamaan oleh Allah, petunjuk untuk manusia. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini batil. Nah, seperti ini kalau turun hujan ada air, ada buih. Buih ini batil, akan hilang ketiup angin. Sedangkan hujan yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, ini benar, jadi harus ditahan. Ini firman Allah, petunjuk untuk manusia. Kemudian ilmu hidrologi, ilmu ilmiah, sedang turun hujan, ini ada run-off dan ada infiltrasi. Nah, run-off ini selama ini dikelolanya dibuang ke drainase ke sungai, sungai ke laut. Ini akan hilang. Jadi maknanya sama, hilang.
ini adalah batil. Batil itu salah. Jadi ini petunjuk atau perumpamaan dari Allah antara yang benar dan yang batil. Nah, yang benar tadi tetap di bumi, yang bermanfaat untuk manusia. Ini infiltrasi. Nah, ini yang benar. Nah, itu penjelasan dari peneliti BMKG sudah sinkron dengan petunjuk Allah, yaitu benar. Jadi anjuran Bapak Ardasena tadi, Dr. Ardasena dari BMKG itu benar. Nah, ini ada lagi peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 61 tahun 2014. Jadi kriteria daya dukung das yang tergolong baik adalah koefisien aliran tahunan. Nah, ini run-off. Run-off itu harus lebih kecil dari 0,3 atau 30%. Nah, ini juga sama. Anjurannya hujan harus diresapkan, diinfiltrasi. Kemudian tinjauan teoritis distribusi air hujan di bumi, sumber FAO, program Method USA. Jadi per tahun 1985, perbandingan infiltrasi terhadap runoff 0,75 dibanding 0,25. Nah, ini udah sinkron dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup tadi, KLHK. Jadi lebih kecil dari 0,30. Nah, ini 0,25. Ini udah sinkron. Jadi ini ya secara teoritis, ini secara peraturan tadi KLHK. Jadi udah benar. Jadi semuanya sinkron dengan petunjuk Allah, dengan pemikiran dokter dari BMKG dan juga teori distribusi air hujan di bumi. Nah, ini baiknya diterapkan untuk mencegah banjir dan kekeringan atau krisis air. Nah, ini saya beri contoh presentasi hujan menjadi runoff, infiltrasi, dan evapotranspirasi di Jabodetabek. Nah, faktanya di bumi ini sekarang runoff 80, infiltrasi 12%. Nah, inilah terbalik dari aturan-aturan tersebut, terbalik sekarang ini. Yang kejadiannya fakta di dunia ini, kejadiannya terbalik dengan petunjuk Allah atau dengan pemikiran Dr. Ardasena tadi. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.